Lama-lama emosi yang diabaikan itu akan meledak. Jadi kalau seandainya kita sering lihat nih misalnya teman kita sabar banget, tiba-tiba dia marah-marah atau dia nangis-nangis gitu kan. Itu emosinya sudah lama diabaikan ya, tapi nggak mau dia lihat, akhirnya meledak. Releasing itu bukan untuk mengubah situasi, bukan untuk mengubah orang lain. Oke. Tapi kita menyadari bahwa kita bereaksi terhadap situasi itu. Jadi yang kita rasakan ada perasaan kita terhadap situasi itu. Situasinya mungkin berubah, mungkin juga enggak. Cara kita melihat situasi itu menjadi berubah ketika kita sudah tidak dipengaruhi oleh perasaan yang pertamanya. Jangan pakai pikiran, karena pikiran kita itu isinya hanyalah data usang yang sudah terjadi di masa lalu, tapi dia akan menghalangi proses releasing kita. Jadi misalnya, Hai, welcome to Kipots. Hari ini kita akan ngobrolin dan juga belajar tentang melepas energi negatif dan juga letting go dengan Sedona Method, dan kita sudah ada practitioner-nya di sini, ada Coach Lia. Hai Coach. Thank you for coming. terima kasih sudah terbuka untuk mengundang saya di sini untuk Iya. ngobrol-ngobrol seru. Karena di YouTube kita ternyata banyak banget yang request. Oh iya. Iya bener, aku pas pertama kali dengar sebenarnya ini apa ya, terus aku coba searching sedikit, tapi pas kita lihat ternyata munculnya banyak nih. Nah berarti kan ini mungkin metode yang baru, tapi mungkin sudah banyak yang apply dan Yeah. mungkin works juga. Jadi kita akan belajar tentang itu hari ini ya Coach. Yes. Nggak so happy. Jadi pertanyaan pertamanya adalah apa sih sebenarnya metode ini? Oke. Iya. Jadi yang kita gunakan adalah Sedona Method. Sedona Method itu adalah teknik yang sangat simple tapi sangat powerful untuk melepaskan emosi sekarang juga. Wow, instan. Instan, Oke. ya. Karena kan kebiasaan dari kita itu kalau seandainya kita punya emosi itu, kita nggak tahu kalau itu bisa dilepas. Kita pikir itu adalah yang kita rasain aja, ya nggak sih? Iya. Makanya kebanyakan orang ketika punya emosi tertentu, either ditekan, ya kita tekan-tekan ya, enggak kok aku baik-baik aja gitu ya. Denial kadang ya Coach. Nggak sadar ya, Iya. enggak aku nggak apa-apa, aku harus kuat gitu ya. Yes. Nah itu ditekan atau kita ekspresikan. Biasanya kalau kita curhat-curhat ya, atau kita nangis-nangis atau kita marah-marah ya, kita itu mengekspresikan apa yang kita rasakan. Nah yang ketiga biasanya kita escape, kita abaikan. Kalau seandainya kita ngerasain sesuatu kan biasanya kita ya udahlah aku tidur aja gitu kan, atau aku belanja deh, atau aku baca buku, nonton film ya, makan, entah apapun itu ya. Tapi kita mengabaikan rasa yang sudah kita rasakan yang rasanya tidak nyaman itu. Iya. Nah orang itu nggak sadar bahwa emosi itu ternyata bisa dilepaskan, nggak perlu ditahan, nggak perlu diekspresikan ya, nggak perlu diabaikan. Karena kalau seandainya ditahan ya kan sebenarnya emosinya masih tetap ada, bener gak? Iya. Masih ada di dalam sistem kita. Kalau diekspresikan pun misalnya kita cerita ke teman, curhat-curhat, pulang ke rumah tetap aja ya nggak sih, rasanya tetap nggak enak. Begitu kita mengingat kejadian itu. Nah kalau diabaikan apalagi ya, lama-lama emosi yang diabaikan itu akan meledak. Jadi kalau seandainya kita sering lihat nih misalnya teman kita sabar banget, tiba-tiba dia marah-marah atau dia nangis-nangis gitu kan, itu emosinya sudah lama diabaikan ya, tapi nggak mau dia lihat, akhirnya meledak. Jadi itu seperti bom waktu gitu. Nah kita lupa bahwa sebenarnya emosi, hanyalah perasaan dan itu bisa dilepaskan. Oke. Tapi nggak ada yang pernah mengajarkan kita sepanjang kita hidup, Iya. ya nggak sih? Kita bilang ya udah kamu kuat aja, ikhlasin aja, gitu-gitu kan. Kalau dikasih tahu atau kita mengungkapkan gitu ya, misalnya kita mengekspresikan, kan orang biasanya seperti itu. Itu akhirnya kita ya udahlah, baik-baik aja kali, ya udahlah, orang juga nggak bakal ngerti, aku simpan sendiri aja gitu ya. Nah dengan Sedona Method sebenarnya kita belajar untuk memahami bahwa sebenarnya perasaan hanya perasaan, itu hanya energi dan energi itu bisa dilepaskan. Oke. Nah tapi kebanyakan orang kalau dibilang udah ikhlasin aja atau lepasin aja, nggak ngerti caranya ya, akhirnya menjadi apatis lagi kan, nggak ngerti sih apa yang sudah aku rasakan ya kan. Nah makanya kalau di Sedona Method kita selalu pakai pertanyaan. Kita nggak pernah pakai perintah atau kita nggak pernah memberi nasihat. Kita tidak pernah ngasih tahu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman nih ya, misalnya yang punya bolpen atau misalnya punya apapun yang bisa dipegang ya, bolpen ini merepresentasikan perasaan kita, pikiran kita, keyakinan kita, cerita-cerita kita. Nah tangan ini merepresentasikan diri kita. Oke. Kalau ditaruh di sini kan sebenarnya nempel nggak? Enggak lah ya ini. Iya. Tuh kalau nggak mungkin bisa digoyang-goyang ya, gitu. Tapi ini kita pegangin. Kalau seandainya kita misalnya bilang baik-baik aja, ini kita tekan, ya nggak? Kalau kita ekspresikan, kita begini, kita lempar-lempar ke orang,
tapi tetap dipegang nih atau diabaikan, tetap ada nih sebenarnya, tapi dipegang, bener gak? Ya, padahal bukankah ini bisa dilepaskan? Kan ini yang megang siapa? Ini tangan kita kan? Kontrolnya ada Exactly. di kita ya. Kontrol ada di kita. Tapi kita nggak bisa bilang, udah lepasin aja. Ya nggak mau, gitu kan pasti kita akan defensif, bener gak? Makanya pakai pertanyaan. Kalau di Sederhana Method itu pertanyaannya 3, yang paling dasar. Yang pertama adalah, bisa nggak melepaskan ini? Kalau bisa pasti bisa. Dia masih bisa dilepas. Ya nggak? Karena ini tangan kita yang punya kontrol. Kita nggak perlu tahu jari mana yang mau dibuka. Bisa nggak ya buka yang mana dulu ya? Kan nggak perlu ya. Iya. Atau syaraf yang mana yang gerakin. Yes, Otak yes. coba tolong. Nggak bisa, hanya keputusan iya bisa gitu. Itu pertanyaan pertama. Jadi sudah pasti bisa dilepaskan. Tapi pertanyaan kedua adalah, mau nggak ngelepas ini? Ya, itu adalah willingness, kemauan kita, keputusan kita. Ya, kalau ditanya maukah kamu melepaskan ini, kebanyakan orang mungkin akan bilang, mau nggak ya? Iya mau sih, tapi gitu kan. Nah itu kan masih ada keraguan ya. Ya nggak apa-apa kalau jawabannya enggak, jujur aja yang penting ya. Iya. Enggak, aku nggak mau lepas gitu. Tapi kemudian bisa muncul pertanyaan berikutnya, mau dipegangin terus tapi sakit, ya ini kan sakit nih megangin seperti ini, bener gak sih? Kayak sakit lah, berat gitu. Iya. Atau mau bebas, itu keputusan. Kalau mau bebas ya dilepas aja. Jadi jawabannya bisa mengarahkan kepada iya bisa dilepas, mau dilepas, ya kan? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga adalah, kapan ini mau dilepasnya? Kebanyakan orang nanti kalau dia udah berubah, nanti kalau misalnya aku punya banyak utang, ya kalau aku udah bisa bayar utang lah, gitu ya sih. Padahal ketika ditanya kapan, itu adalah ajakan atau undangan untuk melakukannya sekarang juga. Karena kita punya waktu hanya sekarang, now ini. Oke. Bener gak? 1 detik yang lalu, bahkan 1 detik itu hanya memori. Iya. Udah gak bisa diapa-apain 1 detik itu, memori. 1 detik ke depan itu hanya proyeksi. Ya nggak sih? Belum tentu terjadi, seringnya nggak terjadi lagi. Ya nggak sih? Jadi ketika ditanya kapan, ya itu adalah undangan untuk melakukannya sekarang juga. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi ketika marah atau sedih atau takut, hanya cukup menanyakan, bisakah saya melepaskan rasa marah itu, rasa sedih itu, atau rasa takut itu? Bisa, pasti bisa. Udah pasti bisa. Tapi mau nggak melepas itu? Nah itu keputusan kamu sendiri ya. Dan kemudian yang ketiga adalah kapan, itu adalah ajakannya melakukannya ya sekarang juga. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi bentuknya berarti kalau metodenya berarti pertanyaan kah, atau maksudnya ada gerakan lain? Kalau mungkin kita mikirkan metode mungkin yang mindfulness ada gerakan, ada nafas, teknik gitu ya. Kalau yang ini nggak ada, fokusnya? ini pure bener-bener kita fokus pada perasaan kita aja. Jadi kalau misalnya, contoh deh ya, kalau misalnya marah, kan kita pasti deg-degan, bener gak sih? Atau tangannya gemeteran. Itu kan ada sensasi kan. Nah kita fokus di sensasi tubuh sebenarnya. Jadi rasa deg-degannya itu yang kita rasain. Marah, kalau ditanya marah tuh gimana sih? Ya marah gitu kan misalnya kan. Tapi kan kita nggak pernah memperhatikan tubuh kita bereaksi seperti apa. Iya. Ya kan. Nah kalau kita stop sebentar dan cek tubuhnya gimana ya, deg-degan nih, deg-deg gitu, marah gitu kan. Ya udah, rasa deg-degannya itu yang kita hadirkan, itu yang kita sebut marahnya kita. Beda-beda sih, orang nggak sama. Ada yang tekannya dingin ya kan, ada yang pusing, ada yang apa segala macam. Kita deal sama apapun yang kita rasakan. Nah ketika kita sudah ngeh nih, oke, mungkin deg-degan, rasa deg-degannya itu terima dulu, diakui, oh ya oke. Nah baru setelah itu ditanyakan pertanyaan, bisa nggak gitu, mau nggak, kapan gitu. Nanti itu akan terurai sendiri kok gitu. Kita nggak perlu, kapan nih, udah pergi belum, nggak perlu gitu ya. Jadi kita hanya memutuskan, kayak misalnya kita mau nonton TV gitu kan, kita kan tinggal tekan aja kan tombol iya. Kita nggak perlu tahu di mana nih sinyalnya, di mana nih antenanya, di mana satelitnya, itu di mana videonya, mana, nggak perlu pusing kan, hanya menekan kan. Iya gitu, sama seperti ini sih gitu. Jadi kita nggak perlu tahu sama sekali sistemnya seperti apa. Energi bergerak sendiri asalkan kita memutuskan iya gitu. Oke. Kalau dari ceritanya kan sepertinya terdengarnya simple dan menyenangkan. Tapi aku yakin pasti nggak asal-asalan untuk orang bisa mempraktekkan ini ya, Coach. Nah, bedanya apa gitu? Karena aku melihat juga kayaknya lumayan banyak nih di Indonesia. Yang mungkin yang bedain ke Coach, terus mungkin metodenya yang benar nih seperti apa? Gimana? Sebenarnya sih bukannya sulit sih ya kalau mau lepas itu. Tapi itu hanyalah mau nggak kita duduk dengan rasa nggak enak itu, kan nggak enak sebenarnya. Makanya kenapa sebabnya kita cerita-cerita. Misalnya kita sedih, kan painful ya. Ada rasa sakit gitu rasanya di dada. Nggak mau kita rasain kan rasa itu. Jadi kita mendingan cerita-cerita aja deh, curhat-curhat, nangis-nangis gitu, tanpa sadar bahwa tubuhnya itu bereaksi.
bahwa ada pain-nya. Nah, kebanyakan orang menganggap bahwa itu sulit karena nggak mau duduk sebentar sama rasa pain itu. Padahal kalau dikasih ruang, dia terurai sebentar banget. Jadi bahkan berdasarkan riset ya, emosi itu atau energi itu terurai hanya 90 detik. Oh gitu. Iya, sesimpel itu sebenarnya. Dibiarkan saja berarti. Maksudnya pas Iya. kita merasa sedih, kita membiarkan kita untuk oh iya emang sedih lagi Iya, gitu. kita menerima, mengakui dulu kan Heeh. sedih. Nah, lanjutannya adalah kita menanyakan pertanyaan, bisa nggak saya melepas ini? Mau nggak? Kapan? Gitu. Oh, karena biasanya orang berpikir, oh pas sedih yang lebih difokuskan kan responnya ya Coach ya. Jadi Iya, misalnya iya, "Ah, aku sedih, aku nangis." Karena kenapa aku iya, nangis ya karena sedih. yes, Kita jarang banget kayak, "Ya aku lagi sedih lagi." gitu. iya, 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 Jarang acknowledge ya. betul, iya. Kita pakai pikiran kita, makanya kalau di releasing itu selalu disarankan ya, kalau kamu terbuka ya teman-teman ya, Iya. jangan pakai pikiran, karena pikiran kita itu isinya hanyalah data usang yang sudah terjadi di masa lalu, tapi dia akan menghalangi proses releasing kita. Jadi misalnya, ya udah deh aku mau rilis sekarang, yakin mau rilis sekarang gitu kan, tapi kan belum ada duitnya. Nanti kalau ditagih-tagih debt collector gitu, ada cerita Oh, yang diputar. keraguan-keraguan Iya, ya yang keraguan-keraguan itu muncul-muncul kan. ya. Jadi kita iya ya, malahan bukannya kita deal sama yang kita rasakan, kita Mhm. ngikutin train of thoughts itu, bener gak? I Iya sih bener ya, nanti see. dianalisa lagi apalagi dan lain-lain lagi gitu ya. Oh ya, Ya nggak benar benar kelar-kelar sih benar. gitu. Tapi ketika kita memutuskan, ya udah saya mau duduk dulu sama rasa sakit ini, saya sedih gitu, saya sakit gitu. Ya udah itu nggak bakal lama sih, sepengalaman saya ya, nggak Iya bakal. iya Makanya iya. kalau seandainya yang udah biasa releasing ngerti deh, nangis-nangisnya itu nggak sampai beberapa menit. Dan biasanya berarti apa dan apa masalahnya dan siapa yang biasanya datang ke coach untuk dirilis gitu? Biasanya paling banyak apa? Sebenarnya banyak sih ya, isu-isu itu banyak sekali karena kan kalau seandainya kita hidup di dunia itu pasti kita punya 3 keinginan ya nggak sih? Health, ya kesehatan, wealth, udah pasti duit ya, Yes. dan relationship, relasi kita dengan orang lain. Biasanya yang datang sih seperti itu sih, gitu. Ya 3 itu aja. Aku penasaran kalau keuangan karena rasanya kok bisa ya dengan Iya, merilis emosi, terus apakah memang ujuk-ujuk langsung benar semua, langsung iya, kita aware terhadap financial literasi gitu iya, misalnya iya, atau iya. apa yang dilakukan coach? Nggak selalu seperti kita akan aware sih, tapi kita sebenarnya gini, releasing itu bukan untuk mengubah situasi, bukan untuk mengubah orang lain. Oke. Tapi kita menyadari bahwa kita bereaksi terhadap situasi itu. Jadi yang kita rasakan ada perasaan kita terhadap situasi itu. Situasinya mungkin berubah, mungkin juga enggak. Iya. Tapi kita enggak apa-apa. Cara kita melihat situasi itu menjadi berubah ketika kita sudah tidak dipengaruhi oleh perasaan yang pertamanya. Ya kan? Benar. Makanya dari situ mungkin akan ada tuntunan, intuisi ya. Kalau kita perlu melakukan sesuatu. Gitu. Jadi nggak berarti kita terus oh ya udah releasing terus udah dong. Ya udah kita diam aja, enggak gitu. Tindakan itu action mungkin terjadi. Iya iya iya. Gitu. Dan memungkinkan juga kalau misalnya yang mau kita rilis itu berhubungan dengan orang lain. Misalnya kayak kalau tadi kita buka dengan melepaskan Iya. atau memaafkan. Memaafkan itu kan kayaknya butuh faktor lain ya coach ya. Kayaknya kita kalau menerima maaf dulu baru tuh bisa melepaskan. Iya, Tapi iya. gimana kalau tidak ada maaf itu? Sebenarnya kan itu kita yang merasakan bukan orang lain. Benar Iya. nggak sih? Jadi kita bertanggung jawab atas emosi kita sendiri. Kalau orang lain misalnya memaafkan, kita marah sama orang itu, kita pengen orang itu memaafkan. Berarti ada ada agenda kan? Apakah kita mau pegangin ini terus nungguin orang yang minta maaf? Kan kita yang ngerasain ini. Ya, itu keputusan kita sendiri gitu. Jadi kita tidak lagi dikontrol oleh situasi eksternal. Gitu. Jadi kalau seandainya orang minta maaf atau enggak, ya udah terserah aja. Udah nggak penting lagi buat kita, sudah tidak mempengaruhi hidup kita. Tapi bisa jadi orangnya kan kita bekerjanya secara energi ya. Kalau seandainya ini energi, semua ini energi di seluruh ini kan terjadinya adalah energi. Jadi kalau seandainya kita udah bersih, sering banget sih saya mendengar bahwa orangnya tiba-tiba nelfon minta maaf atau kitanya sendiri yang mungkin tertuntun untuk melakukan sesuatu, untuk membetulkan tanda kutip ya situasi itu gitu. Sebenarnya sih begitu sih. Tapi kita udah nggak ngelihat dari perspektif personal lagi ya. Artinya ego aku nih gitu. Aku harus dimintain maaf gitu. Iya iya benar. Apakah itu salah satu alasan kenapa kita susah melepaskan juga ya coach ya? Iya bisa jadi. Iya. Karena ketika kita susah melepaskan itu sebenarnya ada keinginan yang di bawah sadar ya itu. Atau mungkin kita juga sadar yang tidak terpenuhi. Entah Iya. apakah kita ngerasa
korban, ya nggak sih? Iya. Merasa berkuasa, ngerasa benar, ya nggak Mhm. sih? Atau itu adalah rasa identitas kita, Betul gitu. betul. Jadi itu sebenarnya agenda-agenda pikiran ya, yang akan menghalangi kita untuk benar-benar deal sama apa yang kita rasakan, Iya iya, gitu. makanya banyak juga yang mungkin stuck in the past ya, mungkin karena tadi merasa ada hak-haknya yang diambil itu ya, Coach, Iya, ya. betul. Nah, kalau lagi ngomongin soal letting go dan melepas beban emosi negatif, sebenarnya prinsip ini nggak cuman berlaku untuk kesehatan mental aja, tapi juga buat kesehatan bisnis. Sama seperti emosi yang kalau ditahan malah makin kuat dan bikin berat langkah kita, di bisnis pun gitu. Kalau sistem operasional kita masih manual, ribet dan berantakan, itu jadi beban yang bikin kita susah untuk maju. Kita pengennya scale up, tapi energi kita habis untuk ngurusin hal teknis yang harusnya sudah bisa kita lepaskan ke sistem yang otomatis. Nah, kalau kalian pengen mulai melepaskan keribetan operasional supaya lebih fokus ke strategi yang lebih besar, kalian butuh Odoo. Odoo ini software bisnis all-in-one yang bikin kerjaan kamu bisa rapi tanpa pusing. Nah, dengan Odoo, kamu bisa otomatis kirim invoice, follow up pembayaran, sampai lihat laporan keuangan cuman dengan satu klik. Jadi, kamu benar bisa letting go dari urusan admin yang bikin stres dan jadinya bisa fokus ke hal yang lebih produktif dan meaningful buat bisnis kamu. Nah, Odoo ini punya 70 plus aplikasi mulai dari CRM, sales, accounting, sampai POS yang integrated dengan GrabFood ataupun GoFood dan harganya mulai dari 110 ribuan per user. Bahkan, kamu bisa loh untuk beli dari satu aplikasi gratis dulu aja dan kalau kamu memang butuh baru nanti ditambah. Sistemnya sudah terintegrasi, user friendly dan juga sudah disesuaikan dengan regulasi di Indonesia. Makanya Odoo sudah banyak dipercaya banyak perusahaan seperti Bulog, BLP Beauty, PT Wika, Real Food dan masih banyak yang lainnya. Kalau bingung mulai dari mana, ada fitur industri yang udah ngelompokin aplikasi-aplikasi yang relevan sama jenis bisnis kamu, jadinya praktis dan siap pakai. Jadi kalau kamu lagi di fase pengen naik level, jangan cuma emosinya aja yang dirilis, tapi sistem bisnisnya juga dirilis dan di-upgrade. Yuk coba gratis atau konsultasi digitalisasi bisnis kamu bareng Odoo lewat link di deskripsi. Nah, kalau ngomongin emosi nih Coach, kayaknya kan yang sering atau banyak kasusnya adalah menahan emosi. Dan semakin ditahan biasanya semakin kita terikat pada emosi itu. Nah, sebenarnya cara terbaik untuk ngelepasinnya itu gimana sih Coach? Cara melepaskannya sama aja seperti tadi, gitu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan Dengan ketiga pertanyaan, tadi? karena ketika kita menahan itu kan kita nggak melepas, kita mungkin ya bukannya sulit sih sebenarnya melepas itu, tapi kita nggak tahu caranya, Iya benar. gitu. Jadi begitu kita sudah tahu caranya ya, sebenarnya sesimpel mengizinkan aja lalu menanyakan pertanyaan basic tadi, gitu. Oke oke. Same goes ke letting go tadi, Iya. melepaskan, ya maaf Iya mungkin kayak gitu iya ya Coach? iya. Kenapa ada orang-orang tertentu yang memang sangat sulit untuk, melepaskan emosinya? Apakah karena memang mungkin sengaja atau mungkin rasanya memang terlalu sakit atau memang willingness-nya belum ada atau apa biasanya? Sebenarnya karena ketertarikannya dia terhadap cerita-cerita yang menyebabkan hal itu. Ketertarikan. Ketertarikannya itu. Jadi bukan karena melepas itu susah, tapi dia lebih tertarik pada si cerita itu. Misalnya kita disakitin sama orang, kita kan sibuk ya cerita-cerita ke orang, "Aduh dia gini loh, Jadi ada agenda, aku tuh korban," gitu, iya kan. Nah, selama kita masih belum mau melepaskan identitas bahwa aku adalah korban, maka dia nggak akan lepas. Jadi yang disadari adalah aku ngerasa aku korban, terima dulu, gitu kan. Iya. Sakit, terima dulu gitu. Baru ditanya, bisa nggak dilepas, mau nggak dilepas, kapan, gitu. Nah, itu pertanyaan yang follow up juga sih, Iya. Coach. Jadi kan pas kita menerima, akhirnya kita menerima ya. Iya. Kan pasti rasanya sakit dan Iya. tidak nyaman. Iya. Tapi selama ketidaknyamanan itu apa yang harus kita lakukan? Apakah boleh menangis misalnya atau boleh mungkin ada beberapa yang memilih marah karena rasanya Iya. tidak nyaman itu. Boleh aja nggak apa-apa, tapi maksudnya kita tidak deal sama ekspresi itu, tapi ekspresi terjadi dengan sendirinya. Jadi ketika kita sedih, ya kan mungkin kita nangis, ya udah kasih ruang aja, tapi kita tahu bahwa ini tuh cuma bolpen. Sedih ini tuh yang nangis-nangis tuh ini, bukan kita hanya mengamati aja. Begitu udah ada jarak, detachment, maka kita sadar, oh ini kan cuma bolpen, ya udah lepas aja. Makanya orang nggak akan lama nangisnya.
Oh, oke oke. Iya, Jadi gitu. next time ada isu yang sama lagi, maka responnya tidak akan sama seperti Iya, respon yang sebelumnya itu ya? betul, iya. Oh, dan itulah definisi dari melepaskan, letting go itu tadi Iya, juga. exactly, gitu. Jadi Mmm, jangan salah paham, kadang-kadang orang bilang, "Aku udah lepas kok," gitu, tapi mhm, masih ada di dalamnya secara kondisi internalnya itu belum iya, benar, ya nggak heeh sih? heeh. Masih ada banyak agenda, masih tertarik sama ceritanya, masih Iya merasa iya korban, masih merasa benar, masih merasa berkuasa, ya iya kan? iya iya. Masih merasa bahwa itu identitas aku, itu sebenarnya bukan letting go, Mhm. kita cuman mengabaikan, gitu. Oh. Letting go itu kita bener-bener deal, "Oh, ini ada bolpen ya di Mhm, dalam aku, oh ya udah lepasin." mhm mhm. Gitu. Berarti kalau misalnya kita mungkin berseteru dengan orang gitu ya, Coach, Mhm. terus, kita merasa aku sudah memaafkan, ya Iya sudahlah kayak gitu, iya tapi pas ketemu kok rasanya masih iya. janggal gitu, itu berarti belum Belum 100% melepaskan? belum Apa dilepas. rasanya kalau memang sudah 100% Biasa aja sih melepaskan? ketemu orangnya itu. Oh jadi bener-bener Rasanya biasanya ketika kita melepaskan itu rasanya lebih ringan, heeh, rasanya lebih luas, rasanya lebih terbuka, mhm, ya, rasanya lebih lapang. Sudah tidak ada lagi, jarang ada. Kemungkinan besar tidak ada kontraksi lagi yang tampaknya bikin tegang, iya, gitu. Jadi ketika ketemu orangnya ya udah biasa aja gitu. Kan orangnya mhm. juga bingung ya, ya udah gue minta maaf gitu kan biasanya. Jadi kesannya tuh kayak kita mengubah orang padahal mungkin enggak juga ya, Kak, ya, Sebenarnya tapi enggak, karena reaksinya bersih. berubah, iya. Iya, Dan tadi bagaimana kondisi internal kita itu mhm, mengubah di luar sana, karena apapun yang mhm, terrefleksikan keluar sana itu iya, adalah refleksi di dalam batin kita sendiri. mhm mhm, Jadi kita tuh kayak proyektor sebenarnya loh. iya, Jadi kalau seandainya kita berantakan mhm dalamnya, maka internal kita nggak beres gitu ya, mhm, eksternal kita ya udah banyak ngikutin, utang, bener bener ngikutin bener, gitu, ngikutin. bener gitu. Kalau ditanya bedanya melepaskan, letting go dengan menyerah sama keadaan? Kalau menyerah itu kan biasanya ada perasaan bahwa ya udahlah gitu, ya nggak sih? Nggak bisa diapa-apain, itu kan Iya, sebenarnya masih holding on kan? mhm Ada apatisme di situ, bener mhm gak sih? Jadi menyerah itu bukan letting go. Letting go itu adalah kita sadar bahwa ada rasa yang nggak nyaman, mhm, ya, dan kemudian kita lepaskan. Kalau menyerah itu kita merasa bahwa ya udah nggak bisa diapa-apain, nih bolpennya nempel, mhm gitu. mhm mhm Itu mhm ya udah nggak bisa apa-apain, itu mhm menyerah gitu. mhm Tapi kalau letting go itu bukan berarti tidak ada action mhm, yang akan bisa dilakukan, oke oke. gitu. Jadi beda sekali Karena banyak sebenarnya. narasi kayak gini, Coach, kayak, Iya ya udah nggak apa-apa lah, time heals anyway gitu iya kan, kayak waktu juga nanti akan menyembuhkan, nanti juga akan biasa-biasa aja. iya Apakah memang time heals atau sebenarnya kita butuh cari pertolongan loh gitu, iya, cari bukan action time loh? heal sih, tapi kita forget gitu, lupa gitu. Jadi makanya kalau Oh, seandainya ya udahlah gitu ya kan, mhm sebenarnya kan kalau emosi itu tubuh kita ingat ya. mhm, Makanya kalau seandainya enggak udah gak ada apa-apa, tapi entar 10 tahun lagi ketemu lagi orang yang sama, "Oh ya dulu aku pernah digituin loh." Bener nggak? Itu kan berarti nggak, keinget ya. iya kan? Iya Waktu iya tidak iya. pernah menyembuhkan. Waktu melupakan iya. Oh, right 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 right. Iya, Kalau misalnya yang ditahan udah lama, apakah masih bisa secepat itu juga dikeluarkan? bisa, iya, Dari kecil misalnya, iya Coach? bisa. Oh bisa juga? Itu karena kan tidak ada yang disebut waktu kecil ya, itu hanya cerita yang kita pikir terjadi dulu. Iya, Itu kan bagaimana kita melihat waktu kita kecil, tapi mhm, dari kondisi sekarang, mhm, ya kan? mhm, Bukan waktu kita kecil. mhm, Artinya bagaimana kita bereaksi terhadap cerita waktu kecil itu, bukan anak kecilnya lagi kan kita, ya iya nggak sih? iya. Nah, dari situ reaksi kita itu yang kita bersihin, gitu. Oke oke oke. Jadi sebenarnya nggak masalah, seberapa lama atau seberapa jauh yang udah kita pendam pun ya memang Iya. when we say yes untuk melepaskan kita Yes, bisa aja ya? yes, exactly, betul. Ya, Oke 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 oke. Gimana caranya kalau misalnya ada yang datang dengan kasus yang seperti tadi ya, Coach, ya. yang dilakukan apakah sama melakukan 3 pertanyaan tadi itu atau ada special treatment? Enggak, sebenarnya kalau di Sedona Method itu tekniknya Mhm, banyak. Yang tadi oke, saya bagikan itu hanya mhm, teknik dasar aja, oke oke. gitu. Tapi semuanya menggunakan pertanyaan, gitu. Tapi Oh, kita menghormati apa yang kita rasakan, ya, gitu. Jadi kalau kita sedih, ya kita bilang aja sedih. Kalau mhm, marah ya benar-benar dirasakan marahnya, gitu. mhm Jangan kita mhm marah sih, tapi ya udahlah, gitu. Kalau itu mhm kan layering ya, mhm, berarti kita nggak deal sama apa yang benar-benar kita rasakan, iya gitu. iya. Iya. Berarti Coach kalau misalnya, yang udah Coach lihat-lihat ya, Ya. kalau sudah memang melepaskan, sudah mengikuti metode ini,
apa yang dilakukan seseorang pada saat dia memang merasakan marah? Iya, biasanya sih Heeh. kalau mereka udah ngerti releasing, mereka Iya, ya udah gini loh, kita nggak bisa mengontrol apapun yang mungkin terjadi di dalam hidup, iya ya kan? betul. Kalau misalnya kita udah keburu marah, ya udah marah aja, nggak apa-apa, jangan tunggu Oh. deh, tunggu. Aku kan releaser, aku kan harus letting go. Iya Enggak, iya marah iya marah iya aja iya. gitu. Nanti kalau misalnya ada reaksi, baru kita melepaskannya gitu. Jadi Mmm. kita ketika sudah releasing ya, Mhm. kita hidupnya lebih bebas sih sebenarnya. By bebas itu berarti bisa berekspresi Bisa apapun? berekspresi apapun tanpa ada bagasi emosi gitu. Tapi Heeh. kebanyakan actionnya akan menjadi lebih konstruktif untuk kebaikan bersama. Jadi bukan karena ya udah gue marah-marah aja, soalnya kan gue berhak dong. Nggak gitu, udah Heeh, nggak bener begitu. bener bener, Iya, takutnya sudah salah tidak. Iya, diartikan nih, iya. Coach. Kalau belum letting go, jadi kita memvalidasi itu justru, tapi enggak. Jadi berarti orang-orang yang sudah mengerti letting go pun Iya, marah-marahnya tidak yang mungkin mencak-mencak, tidak yang mungkin iya. juga merusak barang juga enggak ya? Itu bagian dari emosi kah Iya, atau iya, itu mungkin emosi yang banyak ditahan, tapi bisa juga terjadi, bisa juga enggak, tidak pernah ada jaminan sih gitu. Tapi kita cepat sadar ya sih. cepat sadar? Iya, gitu, Oke. bahwa itu hanya emosi yang mungkin nggak perlu diekspresikan gitu. Tadi kita Tapi cerita ya, diekspresi Coach? juga nggak apa-apa. Iya, Iya. tadi kita cerita dan ini menurut aku menarik. Jadi kita cerita bahwa ada banyak yang bisa diselesaikan oleh metode ini. Terus akhirnya kita sampai pada titik sebenarnya banyak kebaikan di dunia ini tapi kita Iya. nggak ngelihat. Betul. Karena rasanya tuh kalau sekarang kayaknya gimana ya caranya bisa rilis, bisa Iya. mindful dengan ya tadi yang coach bilang dunia nggak bisa kita kontrol. Iya, iya, betul. Nah, how this method bisa mempengaruhi kita untuk ya mindful dan bisa lebih baik lah dalam mengelola atau merilis emosi ini. Iya. Sebenarnya tuh kita nggak perlu mengontrol hidup kita sih gitu kalau seandainya untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi kalau seandainya kamu lihat ya teman-teman ya, ini kan Coach ada boleh kertas majuan? putih. Ya, bagian sini. Ada kertas putih ya. Yes. Kalau seandainya dilihat. Ini kan seperti ini sebenarnya Iya. ketidakterbatasan ini yang ada di dunia. Misalnya ini masalah kita ya, kita taruh dot ya, dot kecil di sini. Kelihatan atau enggak? Kecil banget. Kelihatan kecil banget ya. Tapi yang kita lakukan sepanjang hidup kita, kita fokus sama ini sampai deket banget, kayak tertarik banget ya nggak sih? Akhirnya kita nggak bisa lihat apa-apa, bener gak sih? Sampai kita memutuskan, oh ya, oke lah, detach sedikit ya. Iya. Baru, oh ya, ini kan kecil ya. Dilepas bisa nggak? Ya bisa, gitu. Ya jadi sebenarnya masalah kamu nggak sebesar itu sih. Itu hanya di pikiran. Masa sih coach? Pasti ada yang gitu deh, pasti ada yang nanya. Masa sih coach? Kalau aku misalnya masalahnya apa? Misalnya Iya. perceraian Iya. atau misalnya utang yang besar, Iya, yang banyak. iya, Nah, iya, apakah iya. memang masalahnya itu kecil? Masalahnya kecil Dosnya? tetap kalau dibandingkan dengan ketidakterbatasan ini gitu. Bahkan itu mungkin tidak ada nilainya, tapi mungkin itu bukan masalah, kan kamu yang berpikir bahwa itu masalah. Itu kan personal. Jadi sense of personal itu sih sebenarnya yang membuat masalah menjadi besar. Kalau seandainya itu masalah aku, bukan masalahnya kalian gitu kan. Kalian kan itu kan cuma gitu doang gitu kan. Tapi itu masalah aku besar. Nah, sense of personal itu yang kita lepaskan gitu. Jadi ketika itu dilepaskan ya, lama-lama akan terurai. Jadi metode ini bukan untuk menyelesaikan masalah apapun, tapi kita Iya. deal sama perasaan kita sendiri, bertanggung jawab terhadap emosi kita sendiri. Masalah itu nanti akan terurai. Biasanya akan terselesaikan dengan sendirinya. Gitu. Dengan cara kita yang sudah apa nih coach? Maksudnya kita yang sudah Kadang-kadang conscious atau iya, kita yang sudah kadang-kadang kita tidak melakukan apapun, masalah selesai sendiri. Kadang-kadang ada tuntunan-tuntunan yang perlu kita jalankan, kita udah nggak ada resistensi untuk mengikuti tuntunan itu. Ya kan? Kebanyakan orang kan ada tuntunan nih, kayaknya enggak deh, itu yang ini aja gitu ya. Jadi kalau seandainya kita sudah rilis, biasanya pengetahuan intuitif kita itu menjadi sangat kuat. Jadi ya udah kerjain yang ini, kita kerjain, nggak ada kayak second guessing lagi. Oh iya. Makanya kebanyakan cepet tuh Iya, ya iya, iya. terselesaikannya, dibandingkan misalnya udah 13 tahun gitu ya punya relationship gak benar tapi masih dipertahankan hanya demi ya udahlah yang penting ada gitu kan ya. Terus ternyata divorce juga gitu kan. Kan sebenarnya kamu memegangi masalah itu 13 tahun, ada banyak sekali hidup kamu yang tampaknya pada saat itu berantakan dong, ya nggak Iya, sih? iya. Tapi misalnya kita nggak suka nih yang pasangan kita dari awal, kan kita tinggal ya udah, gue nggak suka, rasanya tuh marah banget gitu misalnya, atau sedih banget, diterima dulu, dilepas, kan bisa diselesaikan dengan
contoh bicara baik-baik, "Aku nggak suka loh kamu melakukan itu. Kalau kayak gini memungkinkan nggak ya?" Tapi nggak pakai, "Yaudahlah diemin aja," atau marah atau apa segala macam. Itu kan sebenarnya menimbulkan konflik, Iya sih, ya kan? bener Sampai bener. 13 tahun gitu misalnya, ya nggak? Waduh lama juga. Iya kan? Ini hanya contoh gitu ya. Tapi kalau seandainya kita udah tahu kita marah misalnya sama pasangan kita, ya udah izinkan hadir, Mhm. lalu dilepaskan, lalu kita tinggal ngomong. Bener gak? Itu untuk relationship ya, untuk Iya relasi. iya. Atau untuk uang gitu, misalnya kita takut nih mau beli sesuatu gitu ya, misal sekolah anak ya, Iya jangan iya. bareng deh gitu ya, misal Iya sekolah bener. anak gitu ya, kayaknya itu urgensinya tinggi gitu kan. Betul. Gimana nih caranya? Yaudah deh minjem aja, tapi kan tuh munculnya putusannya dia panik ya. Padahal panik itu juga perasaan bisa dilepaskan. Jadi kalau misalnya kita duduk dulu sama emosi kita sendiri, ya udahlah izinin aja rasa paniknya. Kemudian ditanyakan, bisa nggak dilepas, mau nggak dilepas kapan? Biasanya akan lebih tenang. Setelah itu biasanya akan ada, oh udah beres-beres dulu deh gitu. Karena ada beberapa klien saya tiba-tiba nemu emas lah yang udah disimpan bertahun-tahun. Lupa dia sudah punya hal-hal seperti itu karena terlalu gimana caranya gitu kan. Contoh-contoh seperti itu tuh mungkin terjadi gitu. Atau bisa juga ini kisah-kisah nyata aja yang Iya. saya sampaikan ya. Misalnya ada tiba-tiba ditransfer sama kakaknya, ini buat anaknya ya apa segala macam gitu tanpa minta. Ada juga, tapi ada juga yang memang nggak ada juga, tapi nggak apa-apa. Kok Gitu. bisa happen yang Iya. kayak gitu? Kok bisa terjadi? Karena seperti saya bilang kebaikan tidak terbatas seperti kertas ini tentu saja lebih besar ya gitu. Benar, Ini benar, tidak benar. terbatas, masalahnya cuma sekecil ini. Iya iya iya, betul betul betul. Ya, tapi pakai pikiran nggak mungkin bisa keep up. Bener. Karena pikiran ini melampaui pikiran. Yang pekerjaan yang kita lakukan itu melampaui pikiran. Jadi begitu kita pakai pikiran, ya kita akan sempit lagi. Pikiran itu ya hanya digunakan untuk mekanis, Iya. matematis, teknis itu pinter banget. Oh. Tapi kalau untuk pecahin masalah hidup mana mungkin? Nggak bisa dia. Makanya yang dia yang melampaui pikiran tadi. Iya. Tapi pakai perasaan juga nggak, Coach? Kalau seandainya perasaan itu adalah biasanya buah dari emosi itu. Oh, itu malah Iya buahnya. gitu. Oke oke. Yang akan menimbulkan misalnya perasaan panik gitu kan. Heeh. Muncullah cerita-cerita di pikiran. Jadi pikiran itu sebenarnya paling atas ya layernya. Paling kurang penting. Oh, malah. Apakah berarti orang-orang yang memang mengikuti metode ini nanti outputnya adalah orang-orang yang memang mindful, Iya. yang memang mengerti dan secara sadar memilih perasaannya, memilih emosinya? Apakah itu yang goalsnya? Sebenarnya goalnya itu adalah kita menyadari kebebasan yang saat ini sudah selalu ada. Ketidakterbatasan, keberlimpahan yang saat ini sudah selalu tersedia. Gitu. Jadi kita akan merasa lebih ringan, kita merasa tahu bahwa kita tuh sebenarnya baik-baik aja. Apapun yang tampaknya menghajar kita itu nggak serius-serius banget. Wow. Kayak pengen merasa kayak gitu, tapi memang Iya. mungkin ya kalau menurut Coach mungkin ini pikiran yang Iya, ngeblok iya. ya. Tapi memang kayaknya lebih besar gitu fakta bahwa aduh ada kerusuhan, aduh ada perang, aduh ada Iya. apa, aduh ada apanya itu lebih besar gitu Coach. Kalau kayak gitu gimana? Sebenarnya gini, kita bukan berarti abai ya ketika Iya. kita melakukan releasing ya, tapi kita nggak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadinya tuh kayak oh bakal besar banget gitu. Sama aja sih sebenarnya dengan itu adalah setitik ini, bahkan yang tampaknya drama itu kan setitik ini ya. Sekarang saya contohin aja misalnya waktu kemarin kita COVID gitu ya. Contohnya kan kayaknya udah drama dengan segala macam entahlah apa tekanan yang kita rasakan. Tapi lewat juga atau enggak? Lewat sih. Terus sekarang 2026 ya. Tapi unfortunately ada yang gagal juga sih Coach. Maksudnya kan ada Gagalnya yang itu- meninggal, Iya. jadinya keluarganya mungkin jadi sedihnya berkepanjangan, Iya. kehilangan segala Iya. macamnya. Nah itu kan perasaan kan. Iya. Perasaan itu, kehilangannya itu kan bisa dilepaskan juga. Menyadari bahwa sebenarnya cinta yang ada di antara mereka itu tidak pernah hilang. Iya kan? Walaupun orangnya sudah tidak ada di tubuhnya, tapi bukankah cintanya tetap ada? Ya. Ya ya. Ya. Karena saya salah satu yang kehilangan orang tersayang pas Iya. COVID. Jadi rasanya kalau enggak deh COVID ini apa elit global aja ini Iya. gitu. Saya bilang enggak lagi gitu. Iya, oke. Tapi mengerti intinya adalah mungkin dan tersadarkan juga oh iya juga ya cintanya orang tersayang ini ternyata masih ada dan Iya. itu membuat masalahnya mungkin mengecil gitu ya. Oke, sekarang coba kita rilis aja ya, kita tes ya. Terbuka nggak untuk ini?
Terbuka. Terbuka, oke. Nah sekarang bayangkan ya orang yang tersayang itu, ya ketika saat COVID itu nggak ada, rasanya apa sih sebenarnya? Kalau jujur sama diri sendiri, sebenarnya rasanya apa? Kalau ada atau tidak ada tadi? Saat ini kan sudah tidak ada, Heeh, sudah ya. ada. Perasaannya apa ketika mengingat itu? Sedih Sedih ya, banget. oke. Banget, oke. Nah sedihnya itu boleh nggak saat ini diterima dulu? Diizinkan aja, nggak apa-apa kok. Ya ini kan safe place ya, Iya. gitu. Boleh nggak rasa sedihnya diterima? Mhm. Perhatikan deh tubuhnya. Sedihnya ada di mana sih? Yang tampaknya berkontraksi di mana tubuhnya? Di bagian sini. Di bagian situ ya, oke. Iya. Boleh nggak dikasih ruang di daerah-daerah itu? Diterima dulu, diakui bahwa itu ada. Dirasain dulu boleh nggak? Oke, Oke. oke. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaannya ya. Bisa nggak kalau itu dilepaskan? Bisa? Oke, mau nggak melepaskan itu? Mau. Kapan? Melepas sedihnya sekarang boleh? Boleh ya, oke. Oke, sekarang dirasain lagi, dilihat lagi ya. Apakah masih ada yang sakit di sini dan di area solar plexusnya itu? Yang di sini sih enggak. Yang di sini Yang nggak di ada. sini kosong. Oke, yang di sini? Sedikit. Sedikit, oke. Nah boleh nggak diperhatikan dulu aja sensasi yang hanya tinggal sedikit itu. Mm-mm. Oke, kalau misalnya dilepaskan bisa nggak? Bisa. Oke, mau atau nggak? Mau. Kapan? Sekarang boleh. Oke. Rasanya apa sekarang ketika mengingat orang tersayang yang sudah beristirahat dengan sangat tenang saat COVID? Senang sih, memorinya baik sih. Oke, bukankah cintanya tetap ada saat ini? Masih ada. Iya, Harusnya masih ada. iya. Bisa nggak mengizinkan aja cinta yang saat ini sudah selalu tersedia itu untuk hadir? Iya. Iya. Will do. Boleh nggak? Biarkan aja tersebar ke seluruh sel-sel di tubuh itu, ke seluruh orang-orang yang mungkin masih ada sekarang, bahkan ke si orang tersayang ini. Bisakah mereka turut merasakan cinta itu? Rasanya apa? Happy Happy ya? from inside. Yes. Iya. Iya. Happy sih. Iya. Beda nggak sekarang cara melihat COVID? Ketika COVID itu berlangsung ya, rasanya apa? Ketika ada isu itu dulu. Kalau sekarang yang benar-benar ada di pikiran aku, Coach, Iya. kayak keputar memori baik aja pas di Iya. di 2020 itu. Iya. Iya. Iya kan? Susah atau gampang releasing? That's cool. That's cool. That's cool. Kalau untuk yang sekarang aku harus bilang ya it's cool karena Iya. benar-benar ngerasa. Tapi aku nggak tahu nih kalau ditanya 2 hari lagi tanpa Iya. coach, apakah aku akan masih bisa merasakan ini Iya. ya? Berarti kan kita ada proyeksi ke depan kan. Nah sekarang boleh nggak dilepas aja proyeksi bahwa 2 hari lagi bakalan muncul lagi. Bisa nggak dilepas itu? Oh, Bisa nggak dilepas ekspektasinya? iya. Iya. Mau atau nggak melepas ekspektasi itu akan terjadi 2 hari lagi? Mau Kapan? sekarang. Ya. Dan bisa nggak terbuka pada hasil yang positif? Ya. Ini ada pertanyaan coach. Ya. Kalau nanti saya misalnya datang berziarah gitu ya ke tempat orang yang saya sayang ini, Iya. apakah kalau saya nangis berarti saya belum melepaskan? Belum tentu. Bagaimana kalau nangis itu adalah hanya wet love aja? Bukankah itu juga cinta? The wet love is it means apa? Kerinduan, longing Iya. atau? Maksudnya adalah semua cinta berbentuknya macam-macam. Bisa berbentuk nangis, wet gitu ya, Iya, wet iya, love iya, gitu iya, kan. iya. Bisa berbentuk apapun, bisa berbentuk happiness, bisa berbentuk apapun. Tapi semuanya adalah manifestasi dari cinta itu. Oh. Iya. Let's see. I'm looking forward. I'm looking forward beneran. Tapi luar biasa sih. Iya. Oh, rasanya kayak simple dan Memang bisa simple. dilakukan semua orang ya coach ya. Iya. Cuman mungkin Iya. nggak banyak orang yang sadar dan tidak Iya. banyak orang yang willing tadi Iya, kalau exactly. karena pas. Iya, kalau nggak willing itu sebenarnya karena ada agenda sih sebenarnya. Iya. Karena entah apakah masih merasa, oh aku tuh korban loh gitu, oh Iya, aku iya, tuh iya. bener loh, kamu yang salah, kamu harusnya minta maaf, contoh gitu kan. Merasa berkuasa, merasa ingin mengontrol, pengen dapat approval, pengen dapat validasi, ingin merasa aman, ingin terpisah, ya nggak sih, ingin bersatu, ingin menjadi bagian dari sesuatu, ada agenda di dalamnya. Biasanya kalau seandainya kita nggak
bersedia untuk melepas Iya, dan itu gitu. yang mempersulit ya Itu pasti. mempersulit, tapi itu bisa dilepas juga, tinggal disadari, oh ya aku masih ada agenda nih, izinin hadir, dilepas gitu aja sih, simple. Kalau Kak siapa yang kira-kira dulu sempat lama nggak bisa lepasnya? Pasti kan ada suatu Iya. cerita sampai bisa sampai sekarang ya. Kalau ini hanya Turning cerita ya, point. kalau waktu pertama kali kenapa sebabnya saya belajar metode ini ya, itu tuh karena saya tuh ditinggal sama pasangan saya yang saya pikir adalah the one, ya Ya. kan. Kita kan ngerasa bahwa oh ya itu the one lah apa segala macam whatsoever gitu ya. Jadi saya berusaha untuk karena sebenarnya nggak ada masalah sih di antara kita. Jadi itu hanya karena keluarganya nggak setuju aja gitu, Oh. ya kan. Jadi kayak ada keinginan agenda again, ingin membuktikan, ingin apalah segala macam, lu nggak bisa hidup sama gue, ada ego-ego itu seperti itu, tapi at the same time juga aku juga nggak bisa hidup dong tanpa lu gitu, kayak semua mimpi luruh gitu ya. Pokoknya ya seperti kebanyakan orang ketika putus cinta gitu kan. Nah akhirnya aku waktu itu depresi sempat, jadi aku nggak bisa bangun dari tempat tidur selama 2 minggu deh gitu. Aku makan harus disuapin sama mamaku gitu kan. Mamaku psikolog loh padahal ya, tapi mamaku sendiri bilang, you have to help yourself. Kamu harus bantu diri kamu sendiri. Maka itu yang saya selalu bilang ya ke teman-teman, bantu diri kamu sendiri karena cuma kamu yang bisa bertanggung jawab atas emosi kamu sendiri. Aku bilang aku nggak tahu caranya gimana mah gitu, ya kan? Ya kamu mintalah gitu kan, kamu rajin beribadah gitu kan. Ya udah terus aku minta pada saat sholat gitu kan, terus muncullah banyak sekali modalitas-modalitas ya, mulailah belajar Student Method. Student Method ini saking simpelnya aku kayak apaan sih ini simpel banget, ya udah yang lain aja deh gitu kan. Akhirnya yang lain itu dapat karena kita bolak-balik tuh sampai 7 kali sama si mantan aku itu, ya kan. Balik lagi, putus lagi, balik lagi, putus lagi gitu kan. Panjang. Sampai aku ngerasa bahwa apaan sih nih gitu, kok nggak sustainable, emang dapat begitu aku apapun dapat lagi. Ya udah aku pakai paling simpel apa, aku cari metode paling simpel dari yang semua yang aku pelajari itu ya. Oke, metodenya adalah Student Method. Oke, aku akan fokus di sini aja. Ya udah aku fokus di sini gitu. Jadi itu lama sih sebenarnya karena kan kayak nggak rela banget gue lo nggak menderita gitu kan. Iya, ada ada perasaan perasaan kayak itu gitu kan pasti, gitu iya. kan. Jadi kayak nggak apa-apa aku terima aja, sampai aku sempat 4 tahun kok pada saat itu aku pegangin gitu, aku nggak mau lepas pokoknya sampai pasangan aku yang sekarang, waktu itu aku udah sama pasangan aku lagi yang sekarang, sampai dia bilang kamu sebenarnya pengennya apa, kebetulan dia adalah releaser juga kan gitu, aku pengen dia tuh berlutut-lutut di kaki aku pengen injek banget kepalanya sampai Iya, kayak iya, gitu iya, kan ya, iya, nggak iya, apa-apa iya. pokoknya kita deal dengan apapun yang ada di dalam diri kita gitu. Jujur, exactly, jujur gitu. Ya udah consider it's done gitu kan. Oh ya udah let go deh. Kalau consider it's done, abis itu aku bener-bener lepas, aku aja kan sampai masih merinding nih. Udah lepas aja udah. Ya udah aku ngapain sampai diketawain kan sama pasangan aku, ngapain megangin enak, pegangin kayak gitu. Ya enggak lah gitu kan, lucu aja gitu. Jadi kayak mempengaruhi gitu hubungan aku. Aku baik hubungannya sama pasangan aku, tapi maksudnya kadang-kadang aku suka yang gitu kayak kesel banget inget-inget itu. Padahal itu kan kayak cerita yang tidak terjadi. Nah pikiran kita itu delay. Pikiran kita berpikir bahwa hal itu masih terjadi saat ini, padahal udah lewat berapa tahun lalu kali gitu kan. Tapi kita pikir hal itu masih terjadi saat ini. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya enggak. Jadi pikiran kita itu tidak mengenal konsep waktu. Makanya kalau dibilang time heals itu nggak benar. Karena dia pikir misalnya kejadian kita waktu dulu seperti itu pernah disakiti orang lain. Kita pikir kan sekarang masih terjadi, masih aja kan. Sampai masih mikir gue pengen lo menderita gitu kan, padahal kan itu udah berapa tahun lalu kali. Iya. Itu karena ketidakwilingan aku untuk letting go sampai dia kenapa-napa. Tapi ternyata ketika aku ya udah deh, aku udah nggak apa-apa nih, udah aku lihat dulu ya sosial medianya, ya ampun dia menderita banget gitu kan. Bukannya aku seneng ya, tapi maksud aku ngapain pegangin 4 tahun padahal dia sebenarnya sudah menderita dari mungkin bertahun-tahun lalu gitu. Iya nggak sih, tapi aku holding on gitu kayak enggak, aku nggak mau ngeliat, aku nggak mau ngecek, aku nggak mau pokoknya gitu, ada gengsinya, nggak mau sok-sok ngeliat-liat sosmednya atau apa gitu. Pokoknya aku bener-bener ya udah lupain, let go. Padahal sebenarnya nggak let go. Ada yang aku tidak jujur, yaitu aku pengen banget dia bersujud gitu loh. Itu tapi kan aku kayak nggak boleh kayak gitu lah gitu, masih ada, masih muter rasionalnya masih main iya ya. janganlah, itu kan nggak baik ya, maksudnya kan kasihannya masa kita ngerasa berkuasa banget, enggak. Tapi sebenarnya setelah jujur, makanya pasangan aku kan dia coach juga ya, jadi maksud aku dia nanya gitu, enggak kalau jujur kamu pengen apain, pengen gue injek aja palanya. Ya udah consider Itu it's paling done. jujur. Iya itu sejujur-jujur, habis itu let go gitu.
Jadi tidak perlu terjadi kan, aku nggak perlu nginjek kepala dia. Jadi letting go Betul. itu adalah benar-benar kita jujur Yes. sama apa yang kita rasakan, kemudian kita melepaskannya. Sesimpel itu sih, Bener. gitu. Takutnya di penjara juga kalau beneran ya Coach ya. Aku takut juga. Tapi berarti memang harus jujurnya itu ya Iya, Coach ya. Karena jujur. siapa Pentingnya tahu jujur. Iya. agak bingung kalau misalnya kan tadi pas lihat sosmednya oh Iya. ternyata dia udah menderita. Oh apakah letting go berarti melihat orang menderita baru kita puas. Enggak itu Enggak sebenarnya kan? ya. Enggak. Tapi kejujuran itu yang Iya, kita setelah nilai. aku melepas baru aku ngeliat kan, gitu. Bukannya kebalikannya, iya Yes, kan? yes, 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 Gitu. yes. Jadi ini bukan tiket ya teman-teman ya Benar, untuk benar, melakukan benar, ini ya. benar. Jadi kita Tapi jujur jujur dan itu kemudian sih. dilepaskan keinginan untuk melakukan itu, gitu. Kalau di metode ini kita sejujur-jujurnya. Jadi ada yang namanya anger exercise juga ya. Kalau kita marah sama orang yang marah semarah-marahnya, tapi itu di dalam kepala aja. Setelah itu kita melepaskan keinginan untuk melakukan itu. And it Jadi always works. iya, dan itu bukan tiket ya. Jadi Yes, bukan tiba-tiba ngerti. keluar, oh ya aku begitu ya, enggak, Iya, bukan. iya, Ini iya. adalah proses untuk melepaskan emosi, gitu. Dan itu works. Iya, kalau Yeah, berdasarkan works. pengalaman aku dan Iya. jutaan orang yang sudah menggunakan metode ini ya berhasil, gitu. Berarti Coach kalau kira-kira ada yang masih struggling untuk let go Iya. atau misalnya memanage emosinya Iya. dan mengeluarkan emosi negatifnya itu kira-kira advice dari Coach apa? Kalau di Sedona Method itu kita tidak memberi advice, karena advice itu seperti saya mengutip Lester Levinson ya, advice itu adalah ego playing God, ya. Oh. Tapi kita memberi ruang ya untuk duduk sama emosi kita sendiri dan kemudian kita melepaskannya. Jadi kalau di kita itu kita selalu bilang rilis aja gitu. Rilis. Ya rilis aja, lepasin aja. Tapi bukan yang bilangnya ikhlasin aja, bukan itu ya. Artinya ketika dibilang rilis aja, duduk dan emosinya, lalu mulai diproses. Bisa nggak saya lepas? Mau nggak saya lepas? Kapan? Kalau misalnya masih ada, nggak apa-apa. Ya, itu hanya layer berikutnya. Apapun yang sudah kita lepaskan sudah pasti lepas. Gitu ya, seperti tadi ya, kita udah mencobanya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ada yang muncul lagi, ya udah kita deal dengan itu gitu. Karena itu hanya layer berikutnya kok, bukan kok nggak lepas-lepas kan ada ya gitu. Kok aku masih ngerasa aku kan udah let go gitu. Bukan, itu seperti lapisan kulit bawang aja. Kan kulit bawang yang ini dan yang ini kan sama ya. Tampak sama tapi kan berbeda. Gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, diproses aja, kan udah tau toolsnya. Iya, berarti kalau nanti naik lagi ya let go lagi. Exactly. Berarti itu emang repeating method juga. Iya, bisa Ya, diulang. bisa, iya, bisa tapi emosinya itu selalu baru. Nggak pernah emosi yang sama. Gitu. Oh, that's so nice. Iya. That's so nice. Jadi nggak pernah that's ada so yang nice. salah ya ketika releasing. Kok Iya, udah iya, rilis, iya, iya. udah rilis tapi nggak berhasil. Bukan nggak berhasil, itu hanya layer berikutnya yang untuk siap untuk dilepaskan gitu. Oke. Iya, Kalau kira-kira ada yang tertarik untuk memang Iya. ya mungkin sudah dan Iya. sudah aware kalau ada yang perlu dilepaskan, Iya. kan apa bisa sendiri Coach? Bisa Oh sendiri, bisa. silakan. Oh Iya. kalau misalnya ternyata butuh bantuan, Kalau butuh bantuan silakan datang aja ke YouTube kita ya, ada mulai dari sini playlist ya, nonton aja dulu ya. Kalau misalnya nggak bisa juga sendiri melepaskan ya, baru silakan hubungi Tami sih. PA saya gitu. Oke, Ya, nanti bisa gitu. ya. So Iya, kalau teman-teman silakan. memang butuh dan Iya. sudah aware, Iya. butuh melepaskan emosi negatifnya boleh langsung ke Lia aja. Thank you so much Coach. Terima kasih Sama-sama, sudah terima kasih sharing Sandra. ceritanya. Terima kasih, Iya, ya. terima kasih juga udah banyak insight tentang metodenya juga. Iya. So hopefully kita bisa melepaskan energi-energi yang negatif Iya. dan hidup lebih baik. Dan hidup lebih mudah dan menyenangkan ya. Yes, amin. Thank you ya Coach. Terima kasih teman-teman semua. I love you all very terima much. kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.